Polisi bakal periksa ayah Perong. Disebut bantu terduga pembunuh Vina kabur. Polisi bakal memeriksa ayah kandung Peggy Setiawan alias Perong lantaran diduga membantu sang anak kabur dari kasus pembunuhan Vina Cirebon selama 8 tahun. Diketahui, Perong dihadirkan saat Polda Jabar menggelar rilis kasus terkait penangkapan terhadap Peggy Setiawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, yang masuk daftar DPO selama 8 tahun itu. Pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, di Mapolda Jabar. Di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan memastikan jika pihaknya bakal memeriksa ayahanda Perong. Terkait apakah nanti bisa atau tidak jadi tersangka. Sementara masih kita lakukan analisis dulu terkait keterangan yang diberikan oleh orang tuanya, ucap Kombes Pol Surawan dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Terhadap orang tua pelaku atau PS juga kita minta keterangan. Baik itu bapak kandung kemudian ibu tirinya, ibu kandungnya, pemilik kos di Katapang, kepala lingkungan di Cirebon. Kita minta keterangan semua, tambahnya. Surawan mengatakan, Peggy alias Perong mengubah identitasnya menjadi Robi Irawan sejak 2016. Dia tinggal di kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, bersama ayahnya setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki. Di sana dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Namun, PS, Peggy Setiawan, tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung dari ayahnya, ujar Surawan. Oleh ayah kandungnya, Peggy dikenalkan kepada lingkungan sebagai keponakannya. Hal itu pun, kata dia, diakui oleh pemilik kontrakan. Demikian juga nama. Sudah diganti bukan lagi PS, tetapi menggunakan nama Robi, katanya. Polisi meyakini bahwa Robi yang selama ini dikenal masyarakat di daerah Katapang itu merupakan Peggy yang menjadi buron kasus Vina. Kita yakinkan bahwa PS adalah ini. STNK, sepeda motor, yang digunakan saat kejadian kita amankan. Kita cek kartu keluarga. Ini adalah Peggy Setiawan, katanya. Saat dihadirkan dalam konferensi pers, Peggy menegaskan bukan pelaku kasus Vina. Saya bukan pelaku, saya rela mati, seru Peggy. Peggy bahkan mengaku tidak pernah melarikan diri karena bukan pelaku pembunuhan. Saya bukan pelaku pembunuhan, saya bukan. Saya tidak kenal, saya rela mati. Saat dibawa petugas, wartawan sempat menanyakan soal keberadaan Peggy saat kejadian. Peggy di mana saat tanggal 27 Agustus, itu? Di Katapang, Kabupaten Bandung, jawab Peggy. Foto jadul Peggy Setiawan dengan korban Vina Cirebon dan Eki ramai di media sosial. Foto itu menggambarkan kebersamaan korban dengan terduga Peggy. Hal itu setelah Polda Jabar menangkap satu pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang selama 8 tahun buron. Setelah info penangkapan ini diungkap polisi, foto diduga pelaku Peggy ini pun beredar luas. Bersamaan dengan itu netizen pun dibuat terkejut. Foto Peggy Setiawan berbeda dengan ciri-ciri DPO yang dirilis Polda Jabar. Sebab pada ciri-ciri yang disebutkan, Peggy memiliki rambut keriting. Tapi Peggy Setiawan yang ditangkap rambutnya lurus. Rupanya netizen telah mengumpulkan foto-foto lama Vina yang tewas dibunuh secara sadis tersebut. Di antara foto-foto yang dikumpulkan netizen, mereka menemukan foto lama yang mirip dengan foto diduga pelaku buron Peggy yang beredar itu. Foto lama ini membuat netizen terkejut karena jika itu benar adanya, foto itu malah justru menunjukkan kebersamaan antara Peggy bersama korban Vina dan Eki di masa lalu. Terlihat bahwa sosok yang diduga Peggy di masa lalu itu melakukan foto bersama dengan teman-temannya termasuk di antaranya Vina dan Eki. Sosok yang diduga Peggy di foto tersebut tampak mengenakan jaket jeans sambil duduk di atas aspal. Dia tampak berpose duduk sambil memeluk kedua lututnya. Di foto tersebut terlihat bahwa sosok yang diduga kuat Peggy di masa lalu itu memancarkan tampang wajah datar tanpa senyum. Sementara Vina di sampingnya sambil jongkok tampak memasang ekspresi wajah pose lucu ala perempuan. Kemudian di belakang Vina yang juga sambil jongkok berpose memegang mulut dan diyakini netizen dia merupakan Eki. Di belakang sosok yang diduga Peggy, Eki dan Vina itu terlihat banyak yang ikut berfoto bersama. Di antaranya ada yang berpose sambil jongkok, dan ada pula yang berpose sambil berdiri. Netizen juga menyoroti adanya sosok yang diduga terpidana Sakatatal dalam foto viral tersebut. Sementara itu,
Terlihat di samping mereka berbaris motor-motor yang terparkir. Tidak diketahui pasti kapan foto ini diambil, namun diakini diambil sebelum tahun 2016. Unggahan foto ini beredar di media sosial baru-baru ini dan dikomentari beragam oleh netizen yang bertanya-tanya karena tak menyangka. Sahabat Vina Cirebon sebut nama baru, Linda, ikut mukulin, ikut ruda paksa. Sahabat almarhumah Vina Cirebon, yang disebut sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, muncul ke publik dan menyebut nama baru sebagai terduga pelaku. Selama 8 tahun berjalannya kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, sosok nama baru yang disebut Linda tersebut belum pernah terdengar ke publik. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Setelah 8 tahun berlalu, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki kembali mencuat lantaran kisah kedua korban tersebut diangkat dalam film layar lebar berjudul Vina, Sebelum 7 Hari. Kabar terbaru, seseorang yang disebut sahabat almarhumah Vina Cirebon, yakni Linda, muncul setelah berhari-hari namanya disebut di lini masa. Sosok Linda membuat publik penasaran lantaran disinyalir tahu kasus pembunuhan yang menimpa Vina dan Eki 8 tahun lalu. Hal tersebut lantaran Linda kabarnya pernah kesurupan arwah Vina 3 hari setelah insiden pembunuhan itu terjadi di kota Cirebon. 8 tahun menghilang tanpa jejak, Linda mendadak hadir dan merapat ke kubu pengacara keluarga almarhumah Vina. Kemunculan Linda pertama kali diungkap pengacara keluarga Vina, Hotman Paris. Melalui laman Instagramnya, Hotman Paris membagikan rekaman saat timnya bertemu secara langsung dengan Linda. Dalam rekaman tersebut, Hotman Paris menuliskan caption guna menjelaskan siapa sosok wanita berjilbab hitam dan berbaji merah muda. Ternyata wanita tersebut adalah Linda, sahabat Vina yang selama ini dicari-cari publik. 2 hari lalu Linda kesurupan lagi. Hari ini TGL tanggal 27 Mei tahun 2024 jam siang Polda Jabar akan periksa Linda SBG saksi. Jalan Suradinaya Utara RT 004 RW 006 Kel, Pekiringan Kec, Kesambi Kota Cirebon, tulis Hotman Paris dalam unggahannya, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Merekam momen saat bertemu, tim Hotman Paris pun bertanya ke Linda yang sedang kesurupan. Sembari memejamkan mata dan memiringkan kepalanya ke kiri, wanita berjilbab tersebut merintih. Sembari menangis, Linda mengakui namanya adalah Vina. Diduga kala video itu direkam, Linda sedang kerasukan arwah Vina seperti 8 tahun lalu. Penasaran, tim Hotman Paris pun bertanya ke Linda. Tak disangka, Linda langsung menyebutkan satu nama misterius dan satu kanal YouTube viral. Nama tersebut adalah Mel Mel. Itu jejak backpacker, nama kanal YouTube, itu, yang kasih suara jejak backpacker itu Mel Mel. Namanya bukan Mel Mel. Ungkap Linda. Siapa namanya? Tanya tim Hotman. Enggak tahu, tapi itu, Vina kan enggak kenal, ujar Linda. Terus bergumam, Linda pun mengurai petunjuk. Linda meminta sosok Mel Mel harus diperiksa kepolisian. Sebab sosok Mel Mel menjadi satu di antara pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Mendengar ucapan Linda, tim Hotman Paris pun syok seraya kembali bertanya. Telaah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia, itu beda pasti, dia berbelit-belit, dia yang lakuin, pungkas Linda. Dia ngapain Vina? Tanya tim Hotman Paris. Ikut mukulin, ikut ruda paksa, ujar Vina. Setelah berbicara beberapa kalimat, Linda pun pingsan. Sebelumnya, Linda juga kesurupan arwah Vina 3 hari pasca kejadian. Fakta tersebut diungkap kakak kandung Vina, Marliana. Diungkap Marliana, Linda lah yang mengungkap pembunuhan Vina dan Eki. 3 hari atau 7 hari setelah Vina meninggal, temannya, almarhumah Vina, si Linda itu ngasih tahu ke pihak keluarga saya bahwa almarhumah adik saya itu merasuki tubuh Linda, pungkas Marliana. Saat itu, Marliana dan ayahnya syok karena Linda menceritakan kejadian mengerikan yang menimpa Vina dan Eki. Padahal sebelumnya Marliana mendapatkan kabar bahwa kematian Vina karena kecelakaan tunggal. Dia, Linda yang kesurupan, ngajak ngobrol saya sama bapak menceritakan kejadian sebenarnya. Kata Linda yang kesurupan, bukan kecelakaan,
Vina meninggal, dia dibunuh, dianiaya, diruda paksa. Baru saya inisiatif merekam untuk jadi bahan bukti saya laporan ke pihak kepolisian, imbuh Marliana. Setelah kasus Vina diusut kepolisian, Linda pun mendadak menghilang. Kabarnya Linda telah pindah keluar kota Cirebon setelah kasus Vina diusut. 8 tahun menghilang, jejak Linda akhirnya terlacak lagi oleh keluarga Vina. Kini, Linda pun siap memberi kesaksiannya terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Linda sahabat Vina siap beri keterangan ke polisi usai menghilang 8 tahun. Sahabat Vina, Linda siap muncul ke publik setelah nanti diperiksa oleh Polda Jawa Barat, Jabar, terkait kasus pembunuhan serta ruda paksa Vina pada 2016 silam. Sebelumnya, ramai dibicarakan bahwa Linda sempat dirasuki oleh arwah Vina usai peristiwa pembunuhan itu. Setelah tragedi pembunuhan tersebut, Linda kemudian menghilang sejak 8 tahun lalu. Linda disebut-sebut sebagai saksi kunci atas tewasnya Vina dan kekasihnya bernama Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Kini, kata salah satu kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti, Linda siap diperiksa Polda Jabar untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa yang menimpa sahabatnya itu, pada hari ini, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Linda siap bertemu dengan media setelah Linda diperiksa dan diambil keterangan di Polda, Jawa Barat, tutur Putri kepada wartawan, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, malam, dikutip dari wartakotalive.com. Putri mengatakan, pihaknya juga mendampingi Linda pada saat menjalani proses pemeriksaan di Polda Jabar. Insya Allah juga akan kami dampingi tapi kebetulan besok, hari ini, sudah ada panggilan di Polda Jabar, kata Putri dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Minggu. Dengan diperiksanya Linda ini, Putri berharap kasus Vina bisa menemui titik terang. Sebab, menurut Putri, keterangan dari Linda dinilai sangat penting untuk menjawab pertanyaan publik sejauh apa pengetahuannya perihal peristiwa nahas tersebut. Jadi supaya terang benderang apakah Linda ini orang yang turut serta dalam kasus pembunuhan. Atau dia hanya perantara atau dia tahu tapi tidak melapor. Ada kemungkinan-kemungkinan, jelasnya. Kabar terbaru lainnya, disebutkan bahwa Pegi merupakan tersangka terakhir kasus pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Padahal, sebelumnya Polda Jabar merilis 3 daftar pencarian orang, DPO, dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, yakni Pegi, Andi, dan Dani. Namun, setelah menghadirkan Pegi ke publik, polisi menyebut bahwa DPO hanya Pegi yang kini ditangkap. Sementara nama Andi dan Dani dihapus dari daftar DPO. DPO 1, bukan 2. Ternyata yang namanya Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO 1, atas nama PS, Pegi Setiawan. Tersangka hanya 9, maka DPO hanya 1, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Kebingungan jumlah DPO ini, kata Surawan, disebabkan karena adanya pernyataan yang berbeda-beda dari proses pemeriksaan. Kemudian, setelah dilakukan penyidikan mendalam, ternyata 2 nama yang sempat disebutkan, yakni Andi dan Dani tidak ada atau hanya fiktif. Sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11, tegas Surawan. Mengetahui hal tersebut, keluarga Vina pun mengaku kaget. Keluarga, jelas kecewa tadi memang mereka sempat menelpon saya dia kaget terhadap statement Polda, Jawa Barat, Lobu kok cuma 1, kata Putri dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Minggu. Putri mengatakan, saat ini masih akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Hotman Paris Hutapea mengenai dihapuskannya 2 DPO itu. Dan tentunya ini menjadi PR, pekerjaan rumah, besar lagi, akhirnya bukan hanya kepolisian lagi tapi juga kejaksaan. Kenapa kejaksaan tidak bekerja selama ini mempertanggungjawabkan atas putusan pengadilan, ungkapnya. Putri juga menyampaikan bahwa tim kuasa hukum juga mengaku kecewa atas kebijakan polisi tersebut. Sebab, munculnya 2 DPO dalam kasus pembunuhan Vina itu sebelumnya juga telah diputuskan dalam proses di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Ada hal yang membuat kami kecewa kenapa Polda, Jawa Barat, menyatakan 2 DPO tersebut tidak ada alias fiktif, jelas Putri. Bahwa dalam amar putusan yang kembali diulas oleh tim kuasa itu disebutkan bahwa semua barang bukti terkait kasus kematian Vina dikembalikan kepada penyidik Reskrim Polda Jabar untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Saudara Andi, Saudara Dani dan Saudara Pegi alias Perong. Atas alasan itu,
Putri pun mengaku tidak percaya dengan keputusan Polda Jabar yang secara gamblang menghilangkan 2 DPO itu dalam kasus kematian Vina. Menurut Putri, seharusnya pihak polisi bisa menjelaskan fakta terkait persidangan yang sebelumnya telah bergulir, termasuk soal DPO tersebut. Berarti kan selama ini patut diduga ada ketidakjujuran di dalam persidangan? Bagaimana coba kalau produk hukum saja dikatakan fiktif? Berarti kesaksian mereka patut dipertanyakan dong, pungkasnya.